Percobaan begal sepeda motor di Palembang yang korbannya seorang perempuan digagalkan korban dan warga. Pengendara sepeda motor memasuki ruas tol Pekanbaru Dumai. Meski sempat diperingatkan pengendara lain, pengendara justru melanjutkan perjalanan di jalur tol. 21 kecamatan di 3 kabupaten di Provinsi Bengkulu berstatus rawan kekeringan. Pemerintah daerah menghimbau masyarakat menghemat air dan meningkatkan kewaspadaan pada potensi kebakaran lahan. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Melanie Safitri, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami awali Kompas Pagi dari Palembang, saudara. Percobaan begal sepeda motor terjadi di Sako, Palembang. Seorang perempuan dipukul saat mempertahankan sepeda motornya. Aksi pelaku digagalkan setelah warga datang. Polsek Sako menangkap IRK 31 tahun yang diduga melakukan percobaan pembegalan sepeda motor pada seorang perempuan di Jalan MH Dajabudin, Kecamatan Sako, Palembang. Saat kejadian, korban yang berada di atas sepeda motornya di depan sebuah minimarket tiba-tiba dipukul pelaku hingga korban jatuh, lalu berusaha membawa motor korban. Korban bangkit memberikan perlawanan, memicu perhatian warga dan karyawan minimarket. Pelaku sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap warga dan diserahkan ke polisi. Tiba-tiba ada pelaku datang dari belakang, dari pondok yang gelap sambil memukul korban ini menggunakan sebatang kayu. Korban mengadakan perlawanan, yaitu menarik pelaku sehingga terjadilah tarik menarik sambil korban berteriak minta tolong ke warga sekitarnya. Karena posisinya di parkiran Indomaret, Alfamart, jadi seluruh yang ada di dalam keluar. Salah satu warga yang ada di sekitar TKP menghubungi Polsek Sako dan anggota datangi TKP dan mengamankan pelaku. Polisi menyita sepeda motor korban sebagai barang bukti. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku mengintai korban selama sekitar 15 menit sebelum melancarkan aksinya. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara dari Riau, seorang pengendara sepeda motor nekat memasuki ruas tol Pekanbaru Dumai pada Sabtu siang. Meski sempat diperingatkan pengendara lain, pengendara justru melanjutkan perjalanan di jalur tol. Inilah visual seorang laki-laki berinisial EF nekat menerobos jalan bebas hambatan di tol Pekanbaru Dumai. Peristiwa tersebut direkam oleh pengendara mobil yang ada di belakangnya. Meski sudah dihentikan oleh pengendara mobil, namun pengendara sepeda motor justru tancap gas. Peristiwa bermula saat pengendara motor berinisial EF memasuki gerbang tol Kandis Utara sekitar pukul 11 siang. Pengendara lolos dari pengawasan petugas keamanan tol yang saat itu tengah melakukan pemeriksaan aset. Keberadaan pemotor di ruas tol Permai ini kemudian diketahui petugas lainnya yang langsung melakukan pengadangan dan membawa pengendara bersama motornya ke gerbang tol Pekanbaru di Kecamatan Rumbai. Dari hasil pemeriksaan, pemotor adalah warga Kabupaten Kampar yang sudah 2 hari meninggalkan rumah dari orang tuanya. Pemotor diduga mengalami gangguan kejiwaan dan mengaku tidak tahu jika jalan tol tidak boleh dilintasi kendaraan roda 2. Adanya sepeda motor yang masuk dan waktu yang bersamaan dapat laporan dari Senkom, laporan daripada masyarakat bahwasanya ada sepeda motor memasuki gerbang tol Kandis Utara, maka dilakukan pengejaran oleh pihak berwajib. Jadi dalam hal ini kita lakukan upaya pengejaran, namun sesampainya di gerbang
kendaraan tersebut karena tidak bisa keluar karena sudah mungkin merasa dibuntuti sehingga berhenti, dan kita melakukan pemeriksaan terhadap pengendara yang masuk. Polisi kemudian memanggil orang tua pengendara serta meminta pengendara membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Guna mencegah kejadian serupa yang membahayakan keselamatan, pihak kepolisian menghimbau petugas pengelola tol untuk memperketat penjagaan di pintu masuk tol. Tim Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Masih dari Riau, percobaan pencurian kabel grounding milik PLN Duri digagalkan. 2 terduga pelaku yang sempat melarikan diri ke Pekanbaru akhirnya ditangkap polisi. Aparat kepolisian sektor Kandis Polres Siak menangkap 2 orang pria berinisial UAR dan FS atas dugaan tindak pidana percobaan pencurian kabel grounding milik PT PLN ULP Duri. Peristiwa tersebut berawal pada akhir Juli lalu di area trafo BLT 214, Jalan Pekanbaru Duri, kilometer 57, Kelurahan Telaga Samsam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Riau. Petugas PLN yang curiga dengan gerak-gerik kedua pelaku langsung menghampiri di lokasi kejadian. Pelaku yang panik berusaha kabur menggunakan kendaraan menuju kota Pekanbaru. Sempat terjadi aksi pengejaran hingga ke Jalan Durian, Kota Pekanbaru, sebelum kedua pelaku berhasil dibekuk bersama warga dan aparat kepolisian. Dari tangan terduga pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 1 helai rompi logo PLN, tang potong, obeng, pisau cutter, serta senter kepala. Telah terjadi percobaan pencurian terhadap trafo BLT 214 kilometer 57, Kelurahan Telaga Samsam, Kecamatan Kandis. Trafo ini milik PLN, jadi telah diamankan 2 orang pelaku yang sedang pada saat itu akan mengambil barang milik PLN, yaitu berupa kabel. Modusnya adalah mereka berpura-pura menjadi pegawai PLN. Pada saat mereka melakukan aksinya, dipergoki, dan pada saat ditanya identitas yang bersangkutan ternyata bukan merupakan pegawai PLN. Hasil pemeriksaan tes urin, kedua pelaku positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Pelaku kini ditahan di Mapolsek Kandis dan dijerat pasal 477 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Tim Kompas TV, Siak, Riau. Beralih ke Medan, Satres Narkoba Polrestabes Medan membongkar peredaran vape mengandung narkotika di sebuah tempat hiburan malam. Seorang terduga pengedar ditangkap, sementara ratusan pengunjung menjalani tes urin. Ini adalah visual yang merekam detik-detik saat personil Satres Narkoba Polrestabes Medan meringkus FA yang kedapatan hendak menjual vape narkoba di tempat hiburan malam di kota Medan. Sebanyak 3 buah vape narkoba bermerek El Chapo disita polisi dari tangan pelaku. Saat ditangkap, pelaku mengaku hendak menjual vape narkoba itu kepada pengunjung seharga Rp2.150.000 untuk 1 buah vape narkoba. Usai menangkap FA, polisi kemudian melakukan pemeriksaan urin terhadap seluruh pengunjung tempat hiburan malam dan mendapati 3 pengunjung yang terdiri dari 2 pria dan 1 wanita positif sebagai pengguna narkoba. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha mengungkapkan pihaknya kini sedang mengejar pemasok narkoba yang berinisial DD. Kami melakukan tindakan hukum ataupun penegakan hukum yang kami lakukan di area THM Helens Night Market, tepatnya di Jalan Setiabudi. Kita berhasil mengamankan salah satu pengedar yang sedang digandrungi anak-anak muda, yaitu berupa vape etomidate sebanyak 3 piece yang kita amankan di salah satu kurir ataupun pengedar yang tentunya tim yang bersangkutan ataupun di atas pengedar tadi kami sedang kejar. Guna proses penyidikan, polisi sementara tidak mengizinkan adanya aktivitas apapun dan memasangi tempat hiburan malam ini dengan garis polisi. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara.
Yang juga jadi sorotan, Polsek Medan Kota menangkap seorang sekretaris dinas di Kabupaten Labuhan Batu karena diduga melakukan penipuan proyek pengadaan barang fiktif. Sebanyak 15 korban dilaporkan mengalami kerugian lebih dari 1 miliar rupiah. Pelaku berinisial MD yang menjabat sebagai sekretaris Dinas Peternakan Labuhan Batu ini ditangkap di Kota Medan pada 16 Juli kemarin. Usai dilaporkan temannya yang ditipu 180 juta rupiah lebih. Totalnya korban penipuan yang dilakukan pelaku mencapai 15 orang. Pelaku mengiming-imingi korban keuntungan proyek pengadaan laptop di dinas tempat pelaku bekerja sebesar 65 juta. Padahal proyek itu tidak pernah ada di Dinas Peternakan Kabupaten Labuhan Batu. Wakapolsek Medan Kota AKP Herles Gultom bilang untuk meyakinkan korbannya, pelaku membelanjakan uang korban dengan benar-benar membeli puluhan laptop di Kota Medan. Namun usai membeli, laptop tersebut langsung dijual pelaku ke temannya. Jadi pengadaan tersebut adalah fiktif. Setelah kita langsung tanyakan kepada Dinas Peternakan, oleh Dinas Peternakan menerangkan bahwa pengadaan tersebut fiktif. Modus yang dilakukan si pelaku ini sudah berjalan lebih kurang 5 kali sejak tahun 2023 yang lalu. Dengan jumlah korban yang mencapai 15 orang, total kerugian korban pun diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah lebih. Karena setiap korban umumnya ditipu proyek fiktif senilai 180 juta rupiah. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Setelah jeda saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, BPBD Provinsi Bengkulu mencatat 21 kecamatan di 3 kabupaten berstatus rawan tinggi kekeringan. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat menghemat air dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan. Dari total 128 kecamatan yang tersebar di 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu, sejumlah wilayah kini memasuki fase bahaya ancaman kekeringan. Berdasarkan data dari BPBD Provinsi Bengkulu, sebanyak 21 kecamatan dikategorikan masuk dalam status bahaya tinggi, sementara 107 kecamatan lainnya berada pada kategori sedang. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia, wilayah kategori tinggi merupakan area dengan defisit air yang jauh di bawah normal, hingga berdampak luas pada sektor pertanian dan rumah tangga. 3 kabupaten yakni Lebong, Bengkulu Utara, dan Kabupaten Muko-Muko menjadi wilayah berpotensi alami ancaman kekeringan. Dengan KRB ya, kajian risiko bencana itu dipetakan seperti itu. Tapi kalau kita lihat ini dari 2 hari sebelumnya itu ada beberapa titik panas ya. Tapi alhamdulillah hari ini sudah ada nihil. Kita mudah-mudahan ke depan tetap nihil untuk titik panas. Langkah-langkah pertama kita telah melakukan sinkronisasi data, terus koordinasi ke kabupaten kota untuk menyiapkan langkah-langkah mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat supaya pertama bijak dalam penggunaan air dalam ancaman karhutlah atau potensi karhutlah di tahun ini, dan tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk membakar. Selain ancaman kekeringan dan kebakaran lahan, masyarakat juga diminta waspada di selama masa kemarau. Tetap berpotensi dilanda hujan deras mendadak yang bisa memicu bencana susulan seperti banjir dan tanah longsor. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Sementara dari Lampung, BPBD Kota Bandar Lampung menyalurkan air bersih bagi warga terdampak kekeringan selama musim kemarau. Sepanjang Juli, sekitar 25 mobil tangki telah didistribusikan ke berbagai wilayah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung terus mendistribusikan air bersih langsung ke warga yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau yang terjadi. Memanfaatkan bantuan ini, warga langsung menyerbu dengan membawa tempat penampungan yang secara bergantian diisi air bersih oleh petugas untuk kebutuhan memasak hingga MCK.
Diketahui satu unit mobil tangki mampu membawa sekitar 5.000 liter air bersih. Saat ini BPBD telah mengoperasikan 4 unit armada mobil untuk melayani kebutuhan masyarakat. Pada bulan Juli ini kita sudah mendistribusikan lebih kurang 25 mobil, yaitu terdapat di beberapa kecamatan permintaan dari warga masyarakat, Kecamatan Kedamaian, Panjang, Teluk Betung Timur, Enggal, Sukabumi, Kemiling, dan lain sebagainya. Jika masyarakat membutuhkan air bersih, hendaknya menghubungi pamong setempat. Nah, nanti informasi itu akan diteruskan ke BPBD dan dari BPBD akan menindaklanjuti. Masyarakat yang mengalami krisis air bersih diimbau menyampaikan laporan melalui pamong setempat, seperti Ketua RT, RW, atau Lurah. Laporan tersebut akan diteruskan secara resmi kepada BPBD untuk segera ditindaklanjuti. Berdasarkan perakiraan BMKG, puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada bulan Agustus hingga September. Warga diimbau menggunakan air sesuai kebutuhan pokok dan tidak membuang-buang air. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Kembali ke Bengkulu, realisasi luas tanam padi di Provinsi Bengkulu hingga pertengahan tahun baru mencapai sekitar 40% dari target. Kondisi cuaca ekstrim sejak awal tahun menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian tersebut. Pemerintah Provinsi Bengkulu mencatat hingga pertengahan tahun ini, luas tanam padi di Bengkulu baru mencapai 45.000 hektar dari target 104.000 hektar. Kondisi cuaca tak menentu yang terjadi sejak awal tahun menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian luas tanam padi. Selain itu, jaringan irigasi tak memadai membuat sawah kekurangan air. Hal inilah yang membuat banyak petani di Bengkulu memilih menunda masa tanam padi pada bulan berikutnya, sehingga berdampak terhadap capaian target luas tanam. Setelah 104.000 itu baru sekitar 45.000 hektar. 45.000 hektar, kemudian target produksi kita itu baru 130-an produksi, hampir 150 lah produksi kita di posisi bulan Juni. Nah, ini kita masih mengejar, sebenarnya saat ini kondisi benih kan sudah tersedia, jadi benih reguler untuk seluruh kabupaten sudah tersedia, tinggal menunggu momen petani menanam saja. Ini yang menjadi kendala. Sebenarnya kendala benih nggak ada lagi, jadi dari total target produksi kita itu katakanlah baru kurang lebih hanya 45% baru. Pemerintah kini berupaya memastikan pasokan air yang cukup dan distribusi pupuk subsidi yang lancar agar petani dapat memulai masa tanam. Ditargetkan produksi padi dapat optimal sehingga dapat mendukung swasembada pangan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Dari Palembang, Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan memprediksi wilayah Sumatera Selatan mulai memasuki puncak musim kemarau. Kondisi kering diperkirakan meningkat sepanjang Agustus hingga September, sementara dampak El Nino berpotensi berlanjut hingga awal 2027. Fenomena El Nino diperkirakan terus menguat hingga mencapai kategori sangat kuat. Kondisi ini diperparah Indian Ocean Dipole positif yang mengurangi pasokan uap air ke Sumatera Selatan sehingga curah hujan semakin rendah dan suhu udara diprediksi lebih panas dibandingkan tahun lalu. Memasuki puncak musim kemarau, titik panas mulai bermunculan di sejumlah daerah rawan seperti Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ilir. Pemerintah bersama instansi terkait terus memperkuat langkah antisipasi termasuk melalui operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi dampak kekeringan dan menekan resiko kebakaran hutan dan lahan. Musim kemarau ini akan berlangsung diprediksi hingga bulan Oktober. Dan saat ini IOD juga terpantau akan diprediksi dalam kondisi akan level positif, akan menyebabkan minimnya tutupan awan dan minimnya uap air yang akan berada di kawasan Indonesia termasuk Sumatera Selatan. OMC akan terus kita lakukan dan kita mitigasi. Musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga Oktober, sementara dampak El Nino diprediksi masih terasa sampai awal 2027.
Masyarakat dihimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar demi mencegah kabut asap. Muhammad Reza Pahlepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kebakaran lahan melanda Kecamatan Indralaya Utara Ogan Ilir di sekitar Tol Palindra. Tim Manggala Agni bersama unsur gabungan bergerak memadamkan api yang membakar sekitar 14 hektar lahan rawa. Melaporkan saat ini tim kami sudah. Pemadaman dilakukan sejak Sabtu siang hingga Minggu malam. Api berhasil dikendalikan meski masih tersisa asap tipis di beberapa titik. Tim melanjutkan patroli dan pengecekan untuk memastikan tidak terjadi kebakaran susulan. Operasi pemadaman melibatkan Manggala Agni Daerah Operasi Banyuasin, TNI, Polri, BPBD, petugas tol, serta dukungan 1 unit waterbombing. Masyarakat dihimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengingat cuaca kering masih berpotensi memicu karhutlah. Oke, terima kasih. Kami jeda sejenak, saudara. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Melani Safitri masih bersama Anda di Kompas Pagi. Informasi selanjutnya, saudara, program kolaboratif Kemensos dan TNI untuk pembentukan karakter siswa sekolah rakyat dimulai. Di Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang, 5 taruna Akmil mulai melakukan pendampingan untuk pembinaan siswa sekolah rakyat. Tanggal 4 Maret 2020. 5 taruna dari Akademi Militer Angkatan Darat memulai program Taruna Bakti untuk sekolah rakyat di Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang pada Senin 3 Agustus 2026. Program kolaboratif Kemensos dan TNI ini merupakan program pendampingan motivasi, karakter, serta wawasan kebangsaan pada siswa sekolah rakyat. Komandan Batalion Taruna Akmil, Letkol Infantri Eko Wahyono bilang di Sumatera Selatan ada 25 taruna untuk melaksanakan program di 5 sekolah rakyat. Hingga 8 Agustus nanti, taruna akan mendampingi siswa tentang pola disiplin serta tata cara hidup di dalam asrama yang tertib, rapi, tertata, dan memiliki semangat kebangsaan. Tentunya adalah meningkatkan nilai wawasan kebangsaan, kemudian melatih kemandirian. Bagaimana siswa-siswa sekolah rakyat nantinya diberi pendampingan bagaimana cara dan bagaimana pola hidup di dalam asrama. Selain itu, adanya latihan kedisiplinan sehingga mereka mampu dari mulai bangun pagi, menyiapkan tempat tidur, makan, belajar sampai dengan kegiatan mereka istirahat lagi dalam kedisiplinan. Program ini Akmil menurunkan 902 taruna dari 3 matra dan akpol serentak di 166 sekolah rakyat pada 34 provinsi serta 131 kota kabupaten. Untuk taruna, program ini merupakan aplikasi untuk dapat bersosialisasi pada masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, pemerintah Kota Palembang mengkaji penataan kawasan kuliner pempek tumpah di Pasar 16 Ilir. Langkah ini dilakukan menyusul masukan masyarakat agar kawasan wisata kuliner tersebut menjadi lebih tertata, nyaman, dan representatif. Pempek tumpah di kawasan Pasar 16 Ilir Palembang belakangan menjadi perhatian publik di media sosial, terutama terkait kebersihan dan penyajian. Menyikapi hal itu, pemerintah Kota Palembang segera mengkaji penataan kawasan kuliner tersebut. Penataan akan difokuskan pada peningkatan standar kebersihan, keamanan pangan, serta penempatan pedagang agar kawasan lebih tertib, nyaman, dan layak menjadi destinasi wisata kuliner unggulan. Ini sedang kita kaji untuk direncanakan, termasuk juga untuk posisi yang tepat untuk pempek tumpah ini. Karena ini adalah salah satu daya tarik destinasi kuliner di Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang juga akan berkoordinasi dengan Perumda Pasar Palembang Jaya untuk menentukan lokasi yang strategis untuk para pedagang pempek tumpah. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Masih terkait pasar saudara, revitalisasi Pasar 16 Ilir Palembang berlanjut pada 2026. Pengerjaan dilakukan bertahap, diawali dengan pembersihan kawasan sebelum memasuki tahap pengembangan. Setelah sempat tertunda sejak 2023, revitalisasi Pasar 16 Ilir Palembang kembali berlanjut pada 2026. Pengelola akan memulai pekerjaan secara bertahap, diawali pembersihan kawasan sebelum memasuki tahap pengembangan. Usai direvitalisasi, pasar ini akan memiliki sekitar 1.400 kios dan lapak. Pedagang lama akan menjadi prioritas untuk kembali menempati area pasar. Jumlah kios dan lapak itu 1.400. Tapi ditekankan ya, bahwa di dalam revitalisasi ini kami utamakan yang pedagang di dalam. Jadi BCR tidak ada niat untuk menggusur ya, atau melakukan dari para pedagang yang di dalam. Malahan kami ingin merangkul ya, dan itu mereka sudah lama berjualan di sana. Juga kita coba bangun bersama-sama dengan pola dan strategi bagaimana tahapan untuk merelokasi para pedagang dan kios. Selain sebagai pusat perdagangan, Pasar 16 Ilir juga diproyeksikan berkembang menjadi destinasi wisata belanja dan budaya di kota ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Peninjauan dilakukan untuk memastikan program makan bergizi gratis memenuhi standar keamanan pangan. Asisten 1 Setda Kota Palembang bersama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Bukit Baru, Palembang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses penyiapan makanan program makan bergizi gratis berjalan sesuai standar keamanan pangan. Pemerintah Kota Palembang memastikan Dinas Kesehatan terus mengawasi seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi di wilayah kota. Pengawasan dilakukan untuk menjamin mutu dan keamanan makanan sebelum didistribusikan pada penerima manfaat. Jadi tentunya setiap daerah itu Balai POM ini ada perwakilannya. Sumatera Selatan, ada UPD di kota. Nah ini mereka berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan pengawasan tentunya masalah penjaminan mutu di sisi kesehatan. Selain memenuhi kebutuhan gizi, program ini juga menitik beratkan pada keamanan pangan. Tahun lalu, tahun 2025 kita melihat kasus cukup tinggi, 21.094 anak-anak kita yang mengalami keracunan. Kita nggak tutup-tutup itu. Di tahun ini kita ingin reduks semaksimal mungkin, jangan terjadi lagi. Oleh karena itu harus dipastikan mulai bahan bakunya, proses produksinya, penjamannya, distributornya untuk sampai ke penerima manfaat. Dalam peninjauan tersebut, BPOM turut mengingatkan pentingnya instalasi pengolahan air limbah yang tertutup guna mencegah risiko pencemaran dan penyakit. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen partainya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sikap tersebut kembali ditegaskan dalam pembukaan musyawarah daerah ke-11 DPD Partai Golkar Sumatera Selatan. 2, 1. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan partainya tetap berada dalam barisan pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Penegasan itu disampaikan saat membuka musyawarah daerah ke-11 DPD Partai Golkar Sumatera Selatan. Golkar menyatakan siap menjadi garda terdepan dalam mendukung program-program pemerintah yang dinilai berpihak pada kepentingan masyarakat serta pembangunan nasional. Dan target kita kedua adalah mendukung pemerintahan yang ada di bawah pimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming. Kita harus pada garda terdepan untuk mendukung program-program yang baik untuk kemajuan rakyat bangsa kita. Golkar harus konsisten menjalankan ini. Dan saya pikir tidak ada alasan untuk tidak kita mendukung
Karena Golkar adalah salah satu partai politik yang mendukung mengusung pasangan yang ada dan sekaligus memperjuangkan sehingga kita bisa menjadi pemenang dalam Pilpres kemarin. Kalau ada pertanyaan sampai kapan kita mendukung, tanyakan kepada Bapak Presiden Prabowo sampai kapan. Golkar akan selalu setia bersama pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo. Sementara dari arena Musda DPD Partai Golkar Sumsel, Andi Dinialdi terpilih sebagai Ketua Umum yang menegaskan akan membentuk kepengurusan yang terbuka untuk kader muda dan menambah kursi di legislatif. Yang lebih pertama lagi untuk menyusun kepengurusan DPD Partai Golkar. Karena tadi sudah disampaikan bahwasanya kita akan membuat susunan kepengurusan yang modern, eksklusif, dan terbuka untuk kader-kader muda. Andi Dinialdi, yang juga Ketua DPRD Sumsel, menjadi calon tunggal setelah mengantongi dukungan mayoritas dari pemilik suara, termasuk 17 dari 23 pemilik suara DPD 2, kabupaten dan kota, serta organisasi saya partai sebelum forum dimulai. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak, setelah itu kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Polsek Sako menangkap IRK 31 tahun yang diduga melakukan percobaan pembegalan sepeda motor pada seorang perempuan di Jalan MH Dajabudin, Kecamatan Sako, Palembang. Saat kejadian, korban yang berada di atas sepeda motornya di depan sebuah minimarket tiba-tiba dipukul pelaku hingga korban jatuh, lalu berusaha membawa motor korban. Korban bangkit memberikan perlawanan, pemicu perhatian warga dan karyawan minimarket. Pelaku sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap warga dan diserahkan ke polisi. Tiba-tiba ada pelaku datang dari belakang, dari pondok yang gelap, sambil memukul korban ini menggunakan sebatang kayu. Korban mengadakan perlawanan, yaitu menarik pelaku sehingga terjadilah tarik menarik. Sambil korban berteriak minta tolong ke warga sekitarnya. Karena posisinya di parkiran Indomaret, Alfamart, jadi seluruh yang ada di dalam keluar. Salah satu warga yang ada di sekitar TKP menghubungi Polsek Sako dan anggota datangi TKP dan mengamankan pelaku. Polisi menyita sepeda motor korban sebagai barang bukti. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku mengintai korban selama sekitar 15 menit sebelum melancarkan aksinya. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Inilah visual seorang laki-laki berinisial EF nekat menerobos jalan bebas hambatan di Tol Pekanbaru, Dumai. Peristiwa tersebut direkam oleh pengendara mobil yang ada di belakangnya. Meski sudah dihentikan oleh pengendara mobil, namun pengendara sepeda motor justru tancap gas. Peristiwa bermula saat pengendara motor berinisial EF memasuki gerbang tol Kandis Utara sekitar pukul 11 siang. Pengendara lolos dari pengawasan petugas keamanan tol yang saat itu tengah melakukan pemeriksaan aset. Keberadaan pemotor di ruas tol Permai ini kemudian diketahui petugas lainnya yang langsung melakukan pengadangan dan membawa pengendara bersama motornya ke gerbang tol Pekanbaru di Kecamatan Rumbai. Dari hasil pemeriksaan, pemotor adalah warga Kabupaten Kampar yang sudah 2 hari meninggalkan rumah dari orang tuanya. Pemotor diduga mengalami gangguan kejiwaan dan mengaku tidak tahu jika jalan tol tidak boleh dilintasi kendaraan roda 2. Adanya sepeda motor yang masuk dan waktu yang bersamaan dapat laporan dari Senkom, laporan daripada masyarakat bahwasanya ada sepeda motor memasuki gerbang
tol Kandis Utara, maka dilakukan pengejaran oleh pihak berwajib. Jadi dalam hal ini kita lakukan upaya pengejaran, namun sesampainya di gerbang kendaraan tersebut karena tidak bisa keluar karena sudah mungkin merasa dibuntuti sehingga berhenti, dan kita melakukan pemeriksaan terhadap pengendara yang masuk. Polisi kemudian memanggil orang tua pengendara serta meminta pengendara membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Guna mencegah kejadian serupa yang membahayakan keselamatan, pihak kepolisian menghimbau petugas pengelola tol untuk memperketat penjagaan di pintu masuk tol. Tim Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Dari total 128 kecamatan yang tersebar di 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu, sejumlah wilayah kini memasuki fase bahaya ancaman kekeringan. Berdasarkan data dari BPBD Provinsi Bengkulu, sebanyak 21 kecamatan dikategorikan masuk dalam status bahaya tinggi, sementara 107 kecamatan lainnya berada pada kategori sedang. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia, wilayah kategori tinggi merupakan area dengan defisit air yang jauh di bawah normal, hingga berdampak luas pada sektor pertanian dan rumah tangga. 3 kabupaten yakni Lebong, Bengkulu Utara, dan Kabupaten Mukomuko menjadi wilayah berpotensi alami ancaman kekeringan. Dengan KRB ya, kajian risiko bencana itu dipetakan seperti itu. Tapi kalau kita lihat ini dari 2 hari sebelumnya itu ada beberapa titik panas ya. Tapi alhamdulillah hari ini sudah ada nihil. Kita mudah-mudahan ke depan tetap nihil untuk titik panas. Langkah-langkah pertama kita telah melakukan sinkronisasi data, terus koordinasi ke kabupaten kota untuk menyiapkan langkah-langkah mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat supaya pertama bijak dalam penggunaan air dalam ancaman karhutla atau potensi karhutla di tahun ini, dan tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk membakar. Selain ancaman kekeringan dan kebakaran lahan, masyarakat juga diminta waspada di sela masa kemarau. Tetap berpotensi dilanda hujan deras mendadak yang bisa memicu bencana susulan seperti banjir dan tanah longsor. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya, saya Melanie Safitri pamit, Kompas TV independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.